presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikian nats pembimbing kita
dari Roma 10 ayat yang ke-17, dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan dan menyertaimu menyertaimu juga. juga. Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk dengan hati terbuka. Kami menyadari keberadaan kami yang seringkali hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendahulukan kepentingan dan kesukaan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami tertunduk dengan hati terbuka. Kami menyadari keberadaan kami yang hadir mendukakan sesama dengan kesombongan dan kecurangan kami, sehingga melukai sesama. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oranglah Engkau hamba
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 1 hingga ayat yang kedua yang menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Roma 10 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria bagi Yesus Kristus, Gloria bagi
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya bagi kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh kami pakai saat ini ketika kami boleh dapat berhimpun sekalipun ada di tempat kami masing-masing. Kami percaya kuasa Roh Kudus terus membimbing kami untuk dapat menghayati persekutuan ini sekalipun kami dibatasi jarak dan tempat. Diami hati dan pikiran kami saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini, agar dari dalamnya kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya
dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika ini adalah hasil daripada misi Rasul Paulus dalam pemberitaannya, pelayanannya di Tesalonika. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pemberitaan Rasul Paulus tidak sedikit tantangan dan peristiwa yang ia alami yang selalu menghambat dalam penyebaran Injil Yesus Kristus pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah para rasul mencatat terhadap situasi dan kondisi yang pernah dialami oleh Rasul Paulus ketika dia dengan Silas berada di sana. Tantangan demi tantangan dan hambatan dihadapi oleh mereka di sana. Karena apa? Karena hasil daripada pemberitaan Injil, kabar baik bagi orang-orang yang ada di sana mendapat sambutan yang begitu baik. Sehingga tentunya banyak orang yang mengikuti mereka. Dan ternyata ini membawa sebuah dampak yang tidak baik pada saat itu. Khususnya datang dari orang-orang Yahudi yang iri hati terhadap keberhasilan Rasul Paulus, Silas, dan kawan-kawannya pada saat itu. Yang tentunya kehadiran Rasul Paulus itu mengurangi pemasukan mereka. Dalam arti bahwa banyak orang-orang yang sudah tidak berpihak kepada mereka. Mereka yang biasa menyembah kepada berhala, buatan-buatan patung itu sudah tidak lagi disukai orang dan tidak mau membelinya. Semua orang beralih percaya kepada Kristus melalui pemberitaan Rasul Paulus dan kawan-kawannya pada saat itu.
Nah, oleh karena itulah, ya, beberapa orang dari kalangan Yahudi ini membuat sebuah keributan di sana. Ya. Dan mereka mengambil beberapa preman-preman pasar yang bisa membuat suasana menjadi kisruh. Agar supaya Rasul Paulus dan kawan-kawannya pada saat itu boleh segera angkat kaki. Ya. Tentu bukan hanya hal itu saja, tentu pemberitaan yang disampaikan oleh mereka yang mengingatkan tentang bagaimana mereka mengabarkan tentang Mesias, Yesus Kristus, Sang Raja yang menjadi Raja atas kehidupan mereka. Tentunya juga ini tidak mendapatkan sambutan dari kalangan orang-orang Romawi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga berbagai macam pihak yang tidak menyenangi dan menyukai kehadiran Paulus dan pemberitaannya pada saat itu, mereka mendatangi rumah Yason. Kebetulan itu tempat Rasul Paulus dan kawan-kawannya menginap, karena ketika mereka tiba di Tesalonika itu, mereka selalu pergi ke sinagog-sinagog, rumah ibadah orang-orang Yahudi, memberitakan tentang Kristus. Dan semuanya itu tentu mendapatkan sebuah tantangan yang besar dari mereka. Jadi sebelum mereka datang untuk menjumpai Paulus di rumah Yason, mereka sudah mendengar bahwa mereka akan menyerbu rumah Yason itu, dan Paulus malam itu juga sudah keluar dari sana karena mereka mengetahui upaya orang-orang ini untuk menangkap Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya Rasul Paulus di sana dan Silas dan kawan-kawan tidak terlalu lama mereka memberitakan Injil di sana. Dan dalam Kisah Para Rasul mencatat bahwa mereka di sana kira-kira 3 hari Sabat katanya. Berarti 3 hari Sabat kira-kira hampir sebulan lah mereka ada di sana. Jadi waktu mereka tentu begitu singkat, tidak begitu lama mereka mengajar orang-orang, memberitakan tentang kabar baik Injil Yesus Kristus. Namun dengan situasi dan kondisi pada saat itu membuat mereka harus keluar dan angkat kaki dari sana. Dan tentunya kerinduan Rasul Paulus terhadap jemaat Tesalonika ini begitu luar biasa. Namun dengan situasi dan kondisi yang ada, dia harus meninggalkan Tesalonika dalam waktu yang singkat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka Rasul Paulus dengan rasa khawatir dan memikirkan tentang keadaan jemaat yang dia tinggalkan dalam waktu yang singkat itu, bagaimana perkembangan mereka, bagaimana kemajuan iman mereka. Tentu Rasul Paulus memikirkan itu, bagaimana keadaan mereka terhadap begitu banyak orang yang tidak menyukai keberadaan mereka pada saat itu. Rasul Paulus memikirkan apakah iman mereka bertumbuh atau mereka sudah mengalami kemunduran oleh karena tekanan-tekanan yang mereka alami pada saat itu.
Untuk itu Rasul Paulus ya, dalam pasal 3 di mana di sana Rasul Paulus mengutus Timotius untuk pergi ke Tesalonika ya, untuk mengecek ya, untuk mengetahui keberadaan mereka ya. Bagaimana ya situasi dan keadaan ya jemaat Tesalonika ketika ditinggalkan pada saat itu dalam waktu yang cukup singkat. Ya. Supaya ya Rasul Paulus tidak terus memikirkan hal tersebut. Ya. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk membantu mereka, tentulah Rasul Paulus akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa dapat meringankan beban mereka. Karena dia tahu bahwa ketika dia meninggalkan Tesalonika pada saat itu ada dalam masalah yang besar. Karena itu kekhawatirannya tentang jemaat Tesalonika ditinggalkan itu apakah masih tetap bertumbuh di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Ya. Pasal 3 ayat 2 di sana dikatakan, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat 5 dikatakan, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh sepenggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Artinya Rasul Paulus mengirim Timotius untuk mengetahui kabar mereka ini bagaimana. Ya. Nah ternyata ketika Timotius kembali menyampaikan kabar itu kepada Paulus, bukan main bahagianya Rasul Paulus. Ya. Ternyata ya kehidupan iman mereka justru bertumbuh. Ya. Maka itulah surat ini dikirim dan disampaikan merespon kabar berita yang disampaikan oleh Timotius kepada Rasul Paulus. Dalam ayat 2 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Mereka mengucap syukur, ternyata kehidupan jemaat Tesalonika pada saat itu ternyata mengalami sebuah kemajuan yang luar biasa. Sekalipun mereka ada di dalam tekanan dan kesusahan yang begitu besar pada saat itu. Ya. Maka di sanalah hal itu dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika kami mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya. Yang ternyata Rasul Paulus dalam suratnya itu menyampaikan apresiasi terhadap iman warga jemaat Tesalonika pada saat itu dalam kondisi yang sedang mereka alami. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu 3 hal yang diapresiasi oleh Rasul Paulus tentang kehidupan jemaat Tesalonika pada saat itu di ayatnya yang ketiga itu, ya. Kita bisa dapat lihat di sana, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, artinya ya, Rasul Paulus mendapati mereka, iman mereka justru terus bertumbuh. Kasih mereka itu terus
dirasakan oleh banyak orang, ya. Dan pengharapan mereka kepada Allah itu tetap teguh, ya. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus mengapresiasi tentang kehidupan iman mereka pada saat itu. Yang sebenarnya kan Rasul Paulus tidak begitu lama bersama-sama dengan mereka, hanya 1 bulan. Ya, tapi iman mereka luar biasa. Kita ini sudah dari kakek nenek jadi orang Kristen sampai sekarang, waduh, imannya naik turun gitu ya, tidak pernah bertumbuh gitu kan. Tapi mereka ini hanya 1 bulan Rasul Paulus ada di sana. Rasul Paulus sempat khawatir, waduh, bagaimana ini? Makanya dia utus Timotius untuk ke sana mengetahui kabarnya. Ternyata mereka menunjukkan iman yang bertumbuh, bukan saja bertumbuh, berbuah. Ya, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat menyesakkan mereka pada saat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu yang diapresiasi di sini adalah pekerjaan imanmu. Karena apa di sana disebut mengingat pekerjaan imanmu, menunjukkan bahwa iman mereka itu hidup, iman mereka itu aktif, ya. Sesuatu yang mereka imani itu tidak hanya ada di dalam pemikiran mereka saja, tapi iman mereka itu dapat terlihat, dapat dinyatakan dalam sikap dan hidup mereka. Dan itulah yang diperlihatkan bahwa pekerjaan iman mereka yang menghasilkan sesuatu. Ya, jadi bukan iman yang kosong. Ya. Sama dengan Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, gitu kan. Nah, bagi jemaat Tesalonika iman mereka itu luar biasa, sekalipun mereka ada di dalam tekanan yang begitu berat, ya. Mereka tetap terus berpegang teguh kepada pengharapan mereka kepada Kristus Yesus. Ya. Sehingga iman mereka itu benar-benar terlihat di dalam usaha kasihmu. Nah, itu apresiasi yang kedua. Yaitu iman mereka itu nyata dan terlihat di dalam usaha kasih mereka kepada semua orang, ya. Yang terlebih kepada Rasul Paulus, ya, ketika mereka menyambut mereka pada saat itu, ketika mereka menerima pelayanan saat itu, luar biasa mereka menyambut itu dengan kasih, gitu ya, mempersiapkan segala sesuatu di rumah dan tempat tinggal mereka. Jadi mereka tidak menghitung-hitung itu sebagai satu hal yang harus mereka lakukan, tetapi semuanya itu wujud kasih mereka yang tulus, ya, yang mereka berikan, yang mereka nyatakan. Sehingga apa yang dikatakan di sana, iman mereka, kasih mereka itu bukan saja terlihat ada di wilayah mereka saja, di sana dikatakan tersebar sampai Akaya, Makedonia, ya, dan semua kabar mereka tersebar sampai kemanapun juga, gitu kan. Jadi tanpa Rasul Paulus mau mengatakan sesuatu, wah, iman dan kasih mereka itu sudah tersebar. Ya. Ayat 8 dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi ibaratnya di sini bahwa iman mereka itu bukan hanya sebatas kata-kata saja, ya, tetapi iman mereka itu benar-benar mereka nyatakan dalam, ya, kehidupan mereka sehari-hari, terlebih dalam mereka menghadapi tekanan demi tekanan, pergumulan demi pergumulan. Iman dan kasih mereka itu tidak pernah habis, tidak pernah luntur, tidak akan pernah hilang. Karena apa? Karena mereka sudah beralih dari menyembah kepada berhala kepada Kristus, Allah yang hidup, katanya. Ya. Dalam ayat
selanjutnya di sana dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ya. Artinya, segala sesuatu yang mereka lakukan dengan kekuatan iman mereka itu karena mereka berpengharapan kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus yang memampukan mereka untuk tetap terus menjalani hidup mereka dengan berpegang teguh kepada iman dan percaya mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kita bisa dapat melihat bagaimana kehidupan jemaat Tesalonika itu benar-benar merupakan sebuah ciri kehidupan jemaat yang bertumbuh. Ya, bagaimana iman mereka itu benar-benar dapat dirasakan oleh banyak orang. Bagaimana kasih mereka itu bisa dapat dirasakan di lingkungan yang lebih luas, bukan hanya ada di kalangan mereka. Sehingga kehidupan jemaat di Tesalonika ini merupakan sebuah contoh dari sebuah kehidupan gereja-gereja Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan di masa sekarang ini. Terlebih ketika saat kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan dan hambatan yang kita hadapi dan alami. Apakah itu membuat semangat kehidupan persekutuan dan pelayanan kita menjadi kendor hanya oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa dapat lakukan beribadah misalnya di rumah gereja. Justru itu menjadi sebuah tantangan dan semangat bagi kita bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari segala masalah apapun yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya bagi kehidupan kita dalam konteks kekinian kita saat ini, gitu ya, bagaimana kita bisa dapat menerapkan kehidupan di mana kita berada pada saat ini. Ya. Mungkin saya bisa dapat mau mengatakan kepada kita bahwa dunia yang kita tinggal sekarang ini, menurut saudara, dunia yang mengajarkan kita menyatakan iman atau dunia yang mengajarkan kita untuk mencari kesenangan. Artinya di tengah-tengah panggilan dan pengutusan kita di tengah-tengah dunia ini, ya, sekali lagi, apakah dunia ini yang kita tinggali sekarang ini adalah dunia yang mengajar kita untuk menyatakan iman atau dunia mengajarkan kita untuk mencari kesenangan? Gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat di tengah-tengah kehidupan yang ada, ya, makanya Yesus katakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Yesus mengutus gereja itu ada di tengah-tengah dunia, bukan di luar dunia. Dia harus ada di tengah-tengah dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, tantangan, cobaan, dan pergumulan itu, ya, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, tentunya mengajarkan kita untuk menyatakan iman kita, ya, bukan sebaliknya untuk mengejar kenikmatan, kan? Karena salah satu contohnya, gitu ya, waktu Asian Games, ya, adu tarian yang
mengikut sertakan ada 1.000-an orang ya yang menari di Istora pada saat itu ya. Yang menarik di situ adalah bahwa orang menyukai, tertarik dan senang dan luar biasa ya penampilan, walaupun dalam jumlah yang besar ya kita melihat sesuatu yang menarik ya, yang disukai oleh banyak orang ya. Artinya gerakan itu bisa dapat terlihat bagus, artinya gerakan yang kontras ya. Gerakan yang kontras, misalnya ada yang menunduk, ada yang berdiri ya, sehingga kelihatan menarik. Terjadi suatu yang kontras, ada yang berbaring, ada yang berdiri. Itu gerakan kontras ya. Sesuatu yang kontras gitu ya, sesuatu yang berlawanan pada tempat dan waktu yang tepat itu akan menarik perhatian orang. Jadi oleh karena itu ya, dunia yang kita hadirkan, kita harus sama dengan dunia atau enggak? Tentu kita harus berbeda dengan dunia, menampilkan ya, model gaya hidup kita sebagai orang percaya. Tentu tidak harus sama dengan dunia. Jika kita berbeda dengan dunia, artinya disitulah kelihatan indahnya hidup kita. Disitulah kelihatan makna kehadiran kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang kontras ini. Kita nggak mungkin harus sama seperti dunia. Kalau sama seperti dunia, ya itu tadi saya katakan, berarti ya, kehadiran kita di dunia ini hanya untuk mencari kesenangan seperti dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama dengan jemaat Tesalonika, mereka tidak mau sama seperti orang-orang yang ada pada saat itu. Memang mereka terjadi kontras, ya, tetapi mereka tetap menampilkan kehidupan mereka yang sesungguhnya sehingga disukai oleh banyak orang. Sehingga banyak orang yang menyukai dan kita tertarik. Oleh karena itu Rasul Paulus merespon, mengapresiasi kehidupan iman mereka. Ya. Karena mereka menampilkan ya gerakan yang berbeda dari dunia di mana mereka berada. Tidak sama dengan dunia. Tapi mereka tetap menampilkan ciri mereka sebagai orang-orang percaya, yaitu melalui iman kita, melalui kasih kita, melalui perbuatan kita, dimanapun kita berada, sekalipun tantangan, cobaan dan yang berat itu kita hadapi, namun dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, maka tentu kita akan dimampukan dan tentunya akan membawa berkat bagi banyak orang. Ya, semoga dengan kehadiran kita di tengah-tengah dunia yang sekarang ini memiliki begitu banyak masalah yang ada, sehingga kehadiran kita lewat berbagai macam aktivitas kehidupan dimanapun juga kita berada, walaupun kita kontras dengan dunia, tapi kita menampilkan sesuatu yang tentunya disukai oleh orang, yaitu melalui cara hidup yang berkenan kepada Tuhan lewat iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka di sanalah kita akan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita saat ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, ya Kristus Maha Pengasih, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan tantangan, yang tentunya membuat kehidupan iman kami terus bertumbuh. Saat ini kami menyerahkan untuk setiap pergumulan kehidupan iman kami, dikala kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi dunia yang sedang berhadapan dengan virus corona yang menjadi tantangan bagi kami untuk bisa dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus, kami memohon karuniakan kami selalu hikmat-Mu dalam menerapkan setiap kebijakan yang ada, dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga ketika kami sebagai masyarakat turut dilibatkan dalam pemutusan mata rantai COVID-19 dengan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, kami yakin semua akan berlalu. Tuhan Allah Bapa di surga, terlebih bangsa kami saat ini dalam menghadapi berbagai macam bencana-bencana alam. Biarlah Tuhan juga menolong agar kami mampu dan dapat mewaspadai diri kami di tengah-tengah cuaca yang ekstrim, yang terkadang bisa saja terjadi di lingkungan kami. Untuk itu ya Bapa di surga, Engkau memberkati semua upaya dan usaha yang dilakukan oleh bangsa kami dalam menanggulangi setiap bencana yang terjadi, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan berbagai macam peristiwa yang kami alami. Tuhan tolong
para pemimpin kami agar mereka mampu dan dapat memberikan dukungan dan perhatian bagi segenap masyarakat dalam menghadapi bencana-bencana akhir-akhir ini. Ya Allah Bapa di surga, berikan hikmat bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, baik ada tingkat pusat maupun di daerah. Biarlah kami bersama-sama bersinergi dalam menghambat penyebaran virus corona dan mengentaskan berbagai macam bencana yang ada. Agar semuanya Tuhan bisa dapat kami hadapi dan lalui ketika kami bisa dapat melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah Bapa di surga, demikian juga kami menyerahkan kehadiran kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, agar kami mampu dan dapat mewujudkan iman, kasih, dan harap kami lewat sikap hidup beriman kami untuk tetap teguh berpegang kepada janji-Mu Tuhan, yang akan selalu menopang, menolong, dan melindungi kami dari berbagai macam tantangan dan pergumulan yang ada. Dan terlebih saat ini kami menyerahkan kehidupan persekutuan kami yang kami lakukan hanya sebatas dari rumah. Ya Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap pribadi kami, setiap keluarga kami, rumah tangga kami, dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi saat ini Tuhan. Mereka yang kehilangan mata pencarian, mereka yang mengalami gangguan kesehatan, mereka yang diperhadapkan dengan masalah-masalah ekonomi. Ya Bapa di surga, kepadamu kami memohon, sertai kami selalu ya Bapa, dalam setiap cobaan dan pergumulan dan perubahan-perubahan dan cara hidup yang ada, agar kami tetap setia dan selalu mengandalkan Tuhan, bahwa hanya Engkau sajalah yang mampu dan dapat menolong dan menyelamatkan kami dari berbagai macam bencana yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, dan terlebih saat ini kami menyerahkan persekutuan yang kami bolehlah jalani. Biarlah Tuhan memberkati untuk setiap kegiatan-kegiatan persekutuan yang boleh berlangsung. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan baik kami sebagai pelayan firman dan sakramen, seluruh presbiter, penatua dan diaken, pengurus dan pelayan, pelkat, komisi, BPPJ, karyawan, kostor, satpam, dan semua kami yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau di tempat ini. Biarlah Tuhan sertai kami dan berikan kami hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terlebih ketika kami melakukan pelayanan ini lewat media yang kami gunakan. Engkau memberkati tim multimedia, kami yang senantiasa terlibat di dalam persekutuan dan pelayanan dari rumah-Mu ini Tuhan. Engkau selalu berikan kami kesehatan dan kekuatan, agar kami mampu dan dapat melayani melalui semua yang boleh kami persiapkan, segala perangkat-perangkat yang kami butuhkan. Tuhan Engkau berkati, sehingga semuanya itu Tuhan dapat digunakan untuk melayani jemaat-Mu yang saat ini hanya bisa dapat mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, demikian juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, dalam usia lanjut, di tengah-tengah kehidupan yang mereka jalani saat ini. Kami menyerahkan Ibu Laimadi yang juga saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit, Bapak Graciono, terus Dewi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria,
Saudari Anita Tumbelaka, Ibu Nahumuri, Ibu Sakruela, Nona Mary Launapesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Sianinia, Nona Margaret Rolanda, Nyonya Parengkoan, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Aritonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak Yudo Simamungsong, dan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh mereka, biar tangan kasih-Mu Tuhan menjangkau mereka, agar mereka juga senantiasa boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan terlebih saat ini, dalam duka yang kami alami ketika Tuhan juga telah memanggil Penatua Tati Mariono, tanggal 22 Februari yang lalu. Tuhan, Engkau juga memberikan penghiburan bagi keluarga, bagi mereka yang ditinggalkan agar senantiasa diberikan penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, juga kami menyerahkan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, yang saat ini Tuhan kami mendukung mereka dalam doa kami. Keluarga Imelda Sane, Sektor Pelayanan 1, keluarga Robinson Sitompul, Sektor Pelayanan 2, keluarga Nyonya Metiari, Sektor Pelayanan 3, keluarga Nyonya Langitan, Sektor Pelayanan 4, keluarga Nyonya Siahaya, Sektor Pelayanan 5, dan keluarga Tigor Aritonang, Sektor Pelayanan 6. Tuhan sertai dan pimpin keluarga-keluarga kami ini Tuhan, dalam kehidupan dan pergumulan mereka, agar senantiasa kasih setia Tuhan menyertai mereka. Dan juga untuk setiap keluarga-keluarga kami yang hari ini Tuhan, mungkin dalam masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi, juga kami memohon ya Bapa di surga, Engkau menjangkau mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mereka alami ketika kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain. Apapun situasi dan kondisi yang sedang mereka hadapi, biarlah iman dan percaya mereka senantiasa tetap terus bertumbuh dan berpegang teguh kepada pengharapan kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami, pelayanan kami, persekutuan kami, khususnya sidang majelis jemaat yang akan dilaksanakan hari ini. Tuhan juga memberkati agar semuanya juga bisa berjalan dalam tuntunan kasih dan kemurahan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh berhari ulang tahun pernikahan, yang boleh berhari ulang tahun kelahiran. Kami menyerahkan Ibu Maki Wawu pada tanggal 1 Maret, dia boleh bersyukur atas berkat. Tanggal 2 Maret, Saudara Nathanael Yogalangi. Dan pada tanggal 6 Maret, Nona Sarah Jessica Lekatopesi. Tanggal 6 Maret, Bapak Tua Hatu dan Ibu Matokupan. Ya Bapa di surga, berkati untuk kehidupan di usia yang baru yang mereka boleh alami, karena kami percaya hanya dalam kasih karunia-Mu Tuhan mereka boleh mengalami sukacita di dalam ketambahan usia yang mereka alami. Untuk itu ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam sepekan ini. Terlebih bagi anak-anak kami yang masih mengikuti sekolah lewat online, Tuhan memberkati agar mereka tetap memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Walaupun kami tahu Tuhan, cara yang baru ini sulit bagi mereka untuk bisa dapat mengikutinya. Ya Bapa di surga, karena itu dalam pertolongan-Mu kami menyerahkan agar mereka dapat menyesuaikan di tengah-tengah perubahan kebiasaan yang baru ini. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, dan setiap pergumulan yang kami alami,
Dan doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini, bukan karena kehendak kami Tuhan, tapi biarlah anak-anak kehendak dan kuasa-Mu yang senantiasa boleh berlaku dalam kehidupan kami semua. Dan terlebih di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami selalu tetap layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Sehingga diberilah putranya ku
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah kami, persembahan ini kami berikan agar Engkau berkati dan kuduskan. Layakkanlah agar persembahan ini menjadi alat kasih dan kesukacitaan bagi sesama kami, bagi mereka yang membutuhkannya, bagi gereja yang bersaksi di dunia ini. Biarlah persembahan ini berguna bagi sesama kami, berguna untuk menyaksikan keadilan, kasih dan kebaikan untuk sesama kami. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID dan passcode akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Pembaharuan tema tahunan oleh Majelis Sinode. Majelis Sinode menyepakati tema KUPPG 3 tahun pelayanan kelima 2020-2021 menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Dan tetap menjadi tema pelayanan GPIB tahunan 2021-2022. Dikarenakan selama tahun 2020 belum efektif merealisasikan tema tersebut terkait dengan pandemi COVID-19. Berita duka cita telah dimuliakan Bapa di sorga Ibu Julia Wawor Sumokil, sektor 6, dalam usia 60 tahun pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 05.10 pagi di Rumah Sakit Pelni Petamburan. Ibadah pelepasan dan pemakaman pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 11.00 dari rumah kediaman Jalan Anggrek Garuda Blok I langsung menuju ke TPU Petamburan. Berita duka cita kedua, telah dipanggil Bapa di sorga Penatua Nona Tati Mariono, sektor pelayanan 6, dalam usia 55 tahun pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 05.19 di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Ibadah penghiburan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 20.00 di Gereja GPIB Shalom DKI Jakarta. Dan jenazah diterbangkan ke kota Manado pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 4 pagi
majelis dan segenap warga jemaat GPB Shalom di DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kelima Prapaskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.